Pada episode 3, diperlihatkan Kang Ho yang telah dibawa ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. Betapa hancurnya Yong-sun melihat anak semata wayangnya terbaring tak sadarkan diri. Yong-sun yang takut kehilangan setelah kematian suaminya menangis histeris memohon ke perawat yang ada di sana agar bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Lagi-lagi, Yong-sun harus menerima kabar menyedihkan soal kondisi Kang Ho yang kritis. Meskipun telah dioperasi, tidak menutup kemungkinan Kang Ho akan segera sadar dari komanya. Terlebih lagi, otak dan tulang belakang leher Kang Ho terluka cukup parah akibat kecelakaan tersebut. Sehingga, Yong-sun harus siap menerima bahwa Kang Ho tak bisa beraktivitas normal lagi, alias seluruh tubuhnya lumpuh total. Saat itu juga, Yong-sun menyesal saat mengingat betapa kerasnya ia mendidik Kang Ho selama ini. Selanjutnya, Song yang menerima kabar kecelakaan Kang Ho pun langsung pergi menjenguknya. Song sangat menyayangkan atas apa yang menimpa Kang Ho. Ia pun memerintahkan orang kepercayaannya untuk segera menemukan siapa pelaku di balik kecelakaan tersebut. Sebenarnya Song mencurigai Oteso karena ada banyak keanehan yang ditemukan oleh anak buah Song saat menyelidiki kecelakaan tersebut. Mulai dari kabar Hayong yang selamat karena sebelum kejadian ia ada di luar mobil hendak mengambil syal miliknya, hingga truk yang telah menabrak mobil Kang Ho ditemukan habis terbakar. Terlebih lagi, identitas sopir truk tersebut belum diketahui karena tak ditemukan sidik jarinya. Di sisi lain, tampak Hayong yang menangis histeris setelah ayahnya Oteso datang menemuinya di rumah sakit. Di sini pun diketahui tebakan Son ternyata benar. Jadi Oteso dan Hayong lah yang telah merencanakan kecelakaan tersebut. Saat Kang Ho keluar dari mobil dan membuang makanan dari ibunya, Hayong pun diam-diam telah mencampur minuman Kang Ho dengan obat tidur. Dan saat Kang Ho tertidur, Hayong pun lanjut melancarkan aksinya sesuai arahan dari Oteso. Tapi, Hayong terlihat depresi akibat kejadian tersebut, terlebih saat ia mendengar kabar Kang Ho yang saat ini kritis. Ia takut ketahuan sebagai orang yang telah menghabisi Kang Ho. Selanjutnya, Yong-sun menelpon dan meminta tolong agar kepala desa mau membantunya untuk mencari orang yang bisa merawat peternakan babinya. Karena saat ini, ia tak bisa meninggalkan Kang Ho di rumah sakit. Warga yang mendengar kabar Kang Ho pun tampak khawatir. Tapi, mereka menganggap apa yang menimpa Kang Ho saat ini adalah karma karena telah melukai perasaan ibunya. Yong-sun yang penasaran dengan kondisi Hayong pun menelponnya. Sayangnya, nomor Hayong sudah tak aktif lagi. Dan saat ditanya ke pihak rumah sakit, mereka sama sekali tak ingin memberitahu Yong-sun. Sepertinya, Hayong menghindar dari Yong-sun. Di sisi lain, usaha salon kuku Miju tampak sukses. Bahkan ibu-ibu sosialita suka dengan cara kerja Miju dan rekannya. Saat perjalanan pulang, anak kembar Miju tiba-tiba menelponnya. Miju yang berbohong ke anaknya kalau ia saat ini tinggal di Amerika, segera mencari toko yang bernuansa barat. Dan setelah itu, ia pun menerima panggilan telepon dari anaknya. Tapi di tengah pembicaraan, si kembar tiba-tiba melihat ada laki-laki berpakaian serba hitam di belakang Miju. Miju yang panik segera menutup teleponnya dan berlari sekencang mungkin. Sayangnya, si pria itu terus mengejarnya. Saat itu juga, Miju menyerangnya sekuat tenaga hingga leher si pria itu terluka. Ternyata ia adalah Samsik. Miju pun membawa Samsik ke rumahnya dan langsung mengobati lehernya. Miju juga memberikan pakaian miliknya untuk dipakai oleh Samsik. Ternyata, Samsik baru saja dikeluarkan dari penjara setelah ditipu oleh seseorang untuk dijadikan sebagai pencuri. Sebelum pulang, Samsik tak lupa memberikan hadiah ke Miju, yang ternyata hadiah itu adalah sikat gigi dan sabun yang telah Samsik curi saat masih ada di sel tahanan. Keesokannya, orang tua Samsik yang mengetahui kalau anaknya itu akan bebas dari penjara pergi menjemput Samsik. Sayangnya, Samsik telah bebas seminggu yang lalu, dan sampai sekarang, ia sama sekali tak memberi kabar ke orang tuanya. Lebih parahnya lagi, ibu Samsik telah ditipu oleh seseorang. Ia telah membayar sebanyak 5 juta untuk biaya keluar penjara Samsik. Padahal, biaya keluar penjara sama sekali tak ada.
Ayah Samsik yang baru mengetahuinya pun sangat marah dan geram dengan kebodohan istrinya itu. Selanjutnya, diperlihatkan Kang Ho yang sudah berbulan-bulan tak sadarkan diri. Namun, Yong Sun selalu sabar dan meyakinkan dirinya bahwa keajaiban pasti akan datang. Walau butuh waktu yang cukup lama, akhirnya Kang Ho pun tersadar dari komanya. Namun, dokter yang menanganinya mengatakan bahwa Kang Ho mengalami amnesia mundur, di mana pikirannya akan kembali seperti anak yang berusia 7 tahun dan hanya bisa mengingat hal-hal sewaktu ia masih kecil. Karenanya, Yong Sun dengan sabar harus mendidik Kang Ho kembali dari awal. Dokter juga menyarankan agar Kang Ho rutin menjalani rehabilitasi. Dengan begitu, perlahan-lahan Kang Ho bisa berjalan kembali. Malam itu juga, Yong Sun pun kembali ke rumahnya. Hanya saja, warga yang ada di sana tak tahu kalau Yong Sun diam-diam merawat Kang Ho di dalam rumahnya. Ia juga berbohong kalau anaknya telah kembali ke Seoul. Sayangnya, Yong Sun yang merawat Kang Ho pun bingung karena anaknya sama sekali tak mau makan. Sementara itu, Ibu Samsik dan Kumja yang khawatir dengan Yong Sun pun datang menemuinya dan memberikan makanan buatan mereka ke Yong Sun. Mereka kasihan mengingat Yong Sun yang beberapa hari yang lalu harus menyantap makanan rumah sakit saat merawat Kang Ho. Tapi, Ibu Samsik dan Kumja curiga ketika melihat ada 2 sendok di piring makanan yang telah disiapkan oleh Yong Sun sebelumnya. Mereka yang penasaran kalau Yong Sun telah menyembunyikan sesuatu di dalam rumahnya langsung menerobos masuk. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat Kang Ho yang terbaring lemah di atas kasur. Karena sudah ketahuan, Yong Sun pun memberitahu ke sahabatnya itu tentang kondisi Kang Ho yang sebenarnya. Sepulangnya di rumah, Ibu Samsik pun menceritakan hal tersebut ke suaminya dan melarangnya untuk tak memberitahu ke siapapun. Namun, saat berada di pasar, suaminya justru menceritakannya ke semua orang yang ada di sana. Begitu juga dengan Ibu Miju, ia menelpon seseorang dan membicarakan soal kondisi Kang Ho, dan hal tersebut pun didengar oleh anak kembar Miju. Begitulah seterusnya, hingga akhirnya semua warga di desa Jori pun tahu tentang kondisi Kang Ho. Hari demi hari pun Yong Sun dengan sabar merawat Kang Ho. Sayangnya, sampai saat itu juga, Kang Ho sama sekali tak mau makan. Meskipun begitu, Yong Sun tak menyerah. Ia setiap hari berdoa di tempat ibadah yang berbeda dan memohon agar Kang Ho mau membuka mulutnya dan memakan masakan buatannya. Kepala desa dan ayah Samsik yang tahu kondisi Kang Ho datang menemui Yong Sun dan memberinya semangat. Ayah Samsik juga memberi beberapa buku inspiratif dan kaset yang sama persis dialami oleh Kang Ho agar bisa membantu Yong Sun merawat Kang Ho. Selanjutnya, terlihat Yong Sun mengambil beberapa mainan milik Kang Ho sewaktu ia masih kecil, kemudian menggantungnya di atas Kang Ho agar bisa membantu Kang Ho mengingat semuanya. Namun, Yong Sun kaget saat melihat Kang Ho yang tiba-tiba pingsan dan segera memanggil dokter datang ke rumahnya. Yong Sun yang khawatir pun kembali menyuapi Kang Ho. Sayangnya, Kang Ho tetap saja tak mau makan. Melihat Kang Ho yang keras kepala, Yong Sun pun geram dan memaksanya untuk makan. Melihat Yong Sun yang kesal karenanya, Kang Ho pun mulai berbicara. Sambil berlinang air mata, Kang Ho memberitahu Yong Sun kalau ia tak mau makan karena takut kenyang. Kalau kenyang ia mengantuk, dan jika mengantuk maka tak bisa belajar. Ternyata, Kang Ho benar-benar menganggap dirinya masih berumur 7 tahun, di mana Kang Ho hanya mengingat Yong Sun yang saat itu mendidiknya cukup keras. Setelah mendengar Kang Ho, Yong Sun pun menangis dan benar-benar menyesal telah mendidik Kang Ho cukup kejam saat ia masih kecil dulu. Tapi semua itu Yong Sun lakukan agar Kang Ho bisa sukses dan tidak menjadi seperti ibu dan ayahnya. Yong Sun pun bangkit dan memberitahu Kang Ho kalau ia sekarang boleh makan dan tak perlu belajar lagi dan bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Setelah mendengar bujukannya, Yong Sun pun kembali menyuapi Kang Ho, dan untuk pertama kalinya, Kang Ho pun akhirnya mau menyantap makanan yang diberikan oleh ibunya.
Di scene selanjutnya, diperlihatkan anak buah Song yang diperintahkan untuk menyelidiki kasus kecelakaan Kang Ho akhirnya telah mengetahui siapa identitas supir truk yang telah menabrak mobil Kang Ho. Ia bernama Yang Guman. Namun, saat mereka masuk ke rumah supir tersebut, mereka menemukannya telah tewas karena bundir. Song yang mengetahui kabar itu pun heran dan tak tahu alasan sebenarnya Oh Tae-so sampai sejauh ini melakukan kejahatan tersebut. Di scene selanjutnya, sekembalinya dari rumah sakit, terlihat Hayong yang sangat depresi setelah kejadian yang menimpanya bersama Kang Ho. Ia bahkan berteriak histeris dan memarahi pembantunya karena masih menyimpan pakaian yang ia kenakan saat kecelakaan itu terjadi. Oh Tae-so yang melihat Hayong mengamuk pun datang menenangkannya dan memberitahu putrinya kalau semuanya akan baik-baik saja dan tak akan ada seorang pun yang mengetahui perbuatan kejam mereka. Malamnya, Yongsun dan Kang Ho terlihat menonton bersama, tapi Kang Ho lebih tertarik dengan mainan robot yang tergantung di atasnya. Yongsun yang melihatnya pun mengambil mainan tersebut dan menyimpannya tepat di depan Kang Ho. Sesaat kemudian, Yongsun pun keluar setelah menerima telepon dari pusat rehabilitasi. Sayangnya, untuk saat ini Kang Ho tak bisa dirawat, karena tempat tersebut sudah full. Dan Yongsun harus bersabar menunggu hingga kamar tersebut ada yang kosong. Setelah menelpon, Yongsun pun kembali masuk dan akan memberi makan ke Kang Ho. Tapi betapa kagetnya Yongsun saat melihat Kang Ho yang ternyata telah menjatuhkan boneka robot tersebut dari hadapannya. Yongsun yang penasaran pun meminta agar Kang Ho mau berusaha menggerakkan tangannya untuk menjatuhkan kembali bonekanya tersebut. Tapi setelah beberapa kali dicoba, Kang Ho tak bisa lagi menggerakkan tangannya. Kang Ho yang emosi karena terus didesak oleh ibunya pun berteriak agar Yongsun mau memberinya makan. Karena ia sangat lapar setelah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggerakkan tangannya. Di scene selanjutnya, terlihat Miju yang ternyata telah ditipu oleh rekan kerjanya sendiri dan membawa kabur semua uang yang telah mereka hasilkan dari salon kukunya tersebut. Sementara itu, Yongsun ditemani karyawan bulenya bernama Andrea terlihat bekerja di peternakan babinya. Tapi, Yongsun melihat bayi babi yang tiba-tiba keluar dari kandangnya meskipun terlihat masih kecil. Andrea yang memiliki cukup pengalaman mengenai peternakan babi memberitahu Yongsun kalau bayi babi tersebut pasti sangat lapar. Jadi babi itu pun sekuat tenaga keluar dari kandangnya agar bisa menemukan makanan. Yongsun yang mendengar penjelasan dari Andrea pun seketika itu juga memiliki ide agar tangan Kang Ho bisa bergerak lagi. Sesampainya di rumah, Kang Ho yang lapar pun menunggu agar ibunya mau menyuapinya. Sayangnya, Yongsun hanya meletakkan makanan di depan Kang Ho dan meninggalkannya, dan menyuruh Kang Ho untuk berusaha sendiri menyuapi dirinya jika memang ia lapar. Sekali lagi, Yongsun meminta maaf karena harus mendidik Kang Ho dengan cukup keras demi kebaikan anaknya. Dan hal itu dilakukan Yongsun setiap harinya. Sayangnya, Kang Ho belum juga bisa menggerakkan tangannya. Meskipun begitu, ia tak menyerah. Selama berbulan-bulan, Yongsun melakukan berbagai cara agar bisa menggerakkan tangan Kang Ho lagi. Karenanya, perlahan-lahan tangan Kang Ho pun mulai bisa ia gerakkan. Hanya saja, ia belum bisa menyuapi dirinya. Di scene selanjutnya, Yongsun pun kembali menerima telepon dari pusat rehabilitasi yang mengatakan bahwa Kang Ho sudah bisa dirawat karena kebetulan ada kamar yang kosong. Yongsun yang menerima kabar itu pun sangat senang, ia pun langsung berlari dan tak sabar menyampaikan kabar bahagia tersebut ke Kang Ho. Tapi saat masuk ke kamar Kang Ho, Yongsun terkejut bercampur bahagia saat melihat Kang Ho yang akhirnya bisa menyantap makanannya dengan menggunakan tangannya sendiri. Dan terbayar sudah perjuangan Yongsun selama ini, treatment yang ia gunakan agar bisa menggerakkan tangan Kang Ho kembali ternyata berhasil.